Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Sikap dan tanggung jawab para ulama ketika mendapatkan kenyataan bahwa para perempuan yang berada di kotanya, di tempat dia tinggal, memakai pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua dosa yang dilakukan oleh perempuan pada pakaian menyebabkan haramnya bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga saja haram. Rasulullah mengatakan, nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan berpakaian tapi telanjang, ketat. Mumilatun ma'ilat, kalau berjalan berlenggak-lenggok. Wa ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Imam Nawawi mengatakan pakai sanggul. Dalam hadis yang lain, maksiat perempuan pada fashion, mencukur alis, membuat tattoo, menyambung rambut dengan rambut manusia lain, itu semuanya terlaknat dan haram surga. Sekarang terjadi, siapa yang dosa pertama? Yang dosa pertama orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mendidiknya dari waktu kecil. Ini perempuan-perempuan seksi yang selalu mengatakan, aku mencintai papa, padahal dia pakai baju seksi. Sebenarnya dia bukan mencintai papanya, dia sedang membawa papanya ke dalam neraka. Babah sagai pegah, tidak ada lain di hatiku kecuali ayah, tapi dia pakai baju seksi. Ini bodoh, dia bodoh. Tapi kenapa dia bisa pakai baju seksi? Papanya tidak melarangnya waktu hidup. Jadi SMP sudah pakai baju seksi, SMA pakai baju seksi. Bapaknya enggak marah. Malah kata bapaknya, "Ged lagi nya kau pakai jubah bagah lagu ke. Biar cepat laku. Kalau enggak ada yang mau nanti." Begitu-begitu, papanya mati, si perempuan masih memakai baju seksi. Dosa pertama ditanggung oleh orang tuanya. Kecuali kita sudah didik, Pak. Lalu dia maksiat. Kita sudah didik habis-habisan. Seperti anak Firaun, anaknya Nabi Nuh, kita sudah didik. Itu urusan dia dengan Allah. Yang kedua, dosa mamanya. Mama juga ikut berdosa, karena itu anak tanggung jawab dia. Yang ketiga, dosa gurunya, yang ketika berada di sekolah tidak melarang anak-anak SMA memakai rok-rok mini. Guru enggak larang, kepala sekolah berdosa. Lalu kemudian para ulama juga berdosa kalau tidak mengingatkan secara umum. Jadi ulama-ulama harus bergerak, buat statement, buat satu surat, tanda tangan, kerjasama dengan pemerintah. Buat dilarang pakai baju seksi di Lok Semawe. Kalau ada, tangkap, buat denda. Sekali tangkap 500.000, insya-Allah hilang, Pak. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka ulama pun diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Diminta. Paling kurang kan kita ketika diberi posisi ketua MPU berbuat. Hei wali kota, bagaimana Lok Semawe-nya? Ini sudah mulai pacaran habis-habisan, yang cewek-cewek sudah mulai pakai baju ketat. Buat aturan. Jangan tidak buat. Tapi kalau sudah dibuat masih juga melanggar, maka Allah mengatakan, wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Tidak wajib sampai habis-habisan kita datang ke rumah orang tuanya ada. Jadi baru lepas kalau dia sudah memberi amar ma'ruf nahi mungkar.